Tes tes. Halo halo halo. Ah, gak usah intro lah ya. Judi. Tet. Kalah, penasaran, menang, makanya jangan judi. Oke, sebuah film yang jarang orang tahu berjudul From Vegas to Macau. Film ini ada yang ke-1, kedua, dan ketiga. Kita gas dari yang ke-1 ya, biar Edun Bat menceritakan tentang sang dewa judi, yaitu Mamang Chuyun Fat yang harus melawan kekejaman dan kecurangan mafia judi. Wah, penuh aksi menakjubkan yang juga bikin ketawa dikit. Cocok deh buat nemenin waktu santuy kalian. Skuy langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan keluarga yang dikenal sebagai prajurit bandit. Di antaranya adalah Cool, ayahnya bernama Benz, dan sepupunya bernama Carl. Mereka baru aja menyelesaikan tugas dari klien dan uang bayarannya akan digunakan Cool untuk pengobatan sang ibu yang diketahui lagi mengidap kanker stadium 3. Selain mereka bertiga, ada juga saudara Cool bernama Lionel yang merupakan seorang agen mata-mata. Saat menjenguk sang ibu, Cool merasa kaget karena mata Lionel diperban dan Lionel berkata bahwa dia baru menjalani operasi laser. Dikarenakan khawatir penglihatannya menurun, Cool mencoba menyerang Lionel dan kemudian dari sana Cool, Benz, dan Carl pulang ke rumah, tapi baru aja tiba mereka mendapat bingkisan berisi undangan ulang tahun dari teman lama Benz. Tiba-tiba Benz dihubungi oleh temannya itu yang memastikan agar Benz datang. Benz mulai bercerita bahwa temannya tersebut dijuluki dengan si tangan sihir. Anyir, kok tangan sihir, ha? Karena hebat dan jago dalam berjudi, dia bisa menebak 52 kartu remi hanya dengan satu sentuhan. Bahkan saking jagonya, selama hampir 10 tahun gak pernah ketahuan curang. Meski sangat handal, tapi saat ini dia menjadi konsultan pengamanan kasino. Beberapa saat kemudian, Benz mengajak Cool dan Carl pergi menghadiri undangan, tapi alih-alih mendapat jemputan eksklusif, ternyata mereka hanya dijemput dengan menggunakan beca. Kemudian mereka dibawa ke sebuah ruangan, tapi tiba-tiba ruangan tersebut menjadi gelap. Sontak mereka sangat ketakutan karena terdengar suara seseorang bicara mengatakan kok bisa-bisanya Benz percaya bahwa itu undangan dari teman lama, padahal selama 10 tahun terakhir gak pernah ada kabar. Benz dan Carl mulai panik, tapi Cool yang benar-benar cool, ya kayak saya lah dikit tapi, malah tersenyum karena tahu teman sang ayah lagi bercanda. Bingo! Setelah 10 tahun lamanya gak bertemu, akhirnya Benz bertemu lagi dengan si tangan sihir yaitu Ken. Ken menawari Benz chip emas agar bisa dihabiskan malam ini untuk berjudi, tapi Benz menolak dan berkata gak tertarik dengan chip tapi ingin emas batangan. Mereka pun mulai bernyanyi dan berjoget dengan riang gembira. Ken mengenalkan sang putri yang cantik, mencenet, dan manis bagaikan gula kawung bernama Wei pada Benz, Cool, dan Carl. Melihat Ken dan Wei sangat dekat dan berpelukan, Carl tiba-tiba menangis karena ingin juga mendapatkan pelukan dari Wei. Aduh, akhirnya Carl pun mendapat pelukan, tapi bukan dari Wei, melainkan dari tim pengaman. Kemudian Ken didatangi oleh seseorang bernama Ma yang dengan sombong merokok cerutu di hadapan Ken. Ma menantang Ken bermain poker karena menurut kabar Ken gak pernah mengalami kekalahan. Dengan senang hati Ken menerima tantangan dan agar lebih seru jika Ken kalah maka julukannya akan diberikan. Sedangkan jika Ma kalah dia harus memberi uang sebesar 5 juta dolar Hong Kong atau sekitar ya kurang lebih 10 miliar rupiah lah.
Gala, Ken dan Ma udah berhadapan di meja, tapi untuk bermain mereka butuh satu orang lagi. Ma mengajak Karel untuk ikut bermain karena dari tampangnya Karel terlihat bodoh dan udah pasti gak bisa bermain poker. Ma juga meminta Wei membagikan kartu agar permainan semakin netral. Tiba-tiba Ken membuat ide agar permainan semakin seru, yang mana siapa yang kalah harus menghabiskan setumpuk bakpao. Meski agak keberatan, tapi demi merebut gelar Ken, Ma langsung menerima tawaran itu dan permainan pun dimulai. 8倍，哇，3條女你會喎？ Ma mendapat giliran pertama mengeluarkan kartu dan langsung memulai dengan tris queen. Ma kembali melanjutkan dengan tris 8, tapi Ken gak mau kalah dan mengeluarkan tris 9. Kemudian karena gak ada yang melawan, Ma mengeluarkan bom 4 kartu. Wah, tapi Ken membalas dengan mengeluarkan bom king. 唔知我可唔可以退出呢？ 有冇啊？ Permainan mulai berbalik di mana Ken mengeluarkan tris 10 dengan Jack. Karel mulai gatal ingin melawan, tapi Ken memberi kode agar dia jangan dulu mengeluarkan kartu. Ma mulai terpancing dengan mengeluarkan bom queen, tapi ternyata itu yang diinginkan oleh Ken karena ternyata Ken memiliki bom as. 各位觀眾，4條煙啊！ Permainan kembali berlanjut, Ma terus mengeluarkan kartu, tapi kini dia hanya punya sisa 2 kartu. Karel langsung melawan dengan mengeluarkan bom 4, 5, 6, dan akhirnya berhasil mengalahkan Ma. Ken sangat berterima kasih pada Ma karena semua uang kemenangan akan disumbangkan ke panti asuhan. Beberapa saat kemudian, Cool dihampiri oleh Wei yang meminta agar Cool memberikannya hadiah boneka beruang karena sebentar lagi akan ada door prize. Meskipun perkataan Neneng Wei nyelekit dengan mengatakan Cool terlihat seperti orang bodoh, tapi Wei berharap Cool bisa memberikan boneka agar jauh lebih spesial. Aduh. Dear guests, please leave all your electrical devices. Di sisi lain kita dikenalkan dengan seorang mafia pencucian uang bernama Ko yang mana saat ini lagi melakukan pertemuan bersama para pejabat korup lintas negara. Di tengah-tengah mereka ternyata ada Lionel yang selama ini menyamar menjadi asisten Ko demi mendapatkan bukti kejahatan Ko karena udah bertahun-tahun susah ditangkap. Sementara itu rekan Lionel bernama Ziwen yang juga menjadi asisten Ko tengah mencoba menghack pertemuan tersebut. Diketahui Ziwen dan Lionel udah bekerja 4 tahun dengan Ko, tapi karena metode pencucian uangnya terus berubah, mereka sangat kesulitan untuk menangkap Ko. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Ko telah melakukan pencucian uang dengan jumlah lebih dari 30 triliun rupiah. Wow! 我已經混入去18個月，但係今晚嘅黑道大會。 Kembali ke pertemuan di mana Lionel mengawasi semua yang ada di sana dengan mata yang telah dilengkapi kamera. Ko mulai mengenalkan cara pencucian uangnya, yaitu dengan membuat produk krim anti pegal yang digunakan oleh atlet. Semua itu untuk meyakinkan para pejabat korup bahwa perusahaannya itu sangat profesional dalam hal melakukan pencucian uang karena sampai saat ini belum tertangkap. Di luar ketua tim pengawal yang kita sebut aja Awan aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, mendapat informasi bahwa Lionel merupakan seorang mata-mata. Awan mencoba masuk tapi dia dihadang oleh tim pengawal para pejabat korup hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Akhirnya Awan berhasil masuk ke tempat pertemuan dan langsung menatap Lionel dan tiba-tiba Lionel berhasil mengalahkan Awan dan segera keluar dari tempat pertemuan, tapi dia dihadang oleh para pengawal. Tentu Lionel mengeluarkan seluruh kemampuan bertarung yang edun banget pokoknya mah. Dengan sangat GG, Lionel berhasil mengalahkan para pengawal tanpa hambatan yang berarti dan Lionel segera kabur dari gedung dengan terjun payung. Ko dan Awan hanya bisa terdiam melihat Lionel pergi dan gak akan tinggal diam untuk segera menghabisi Lionel. Wah, 3條8咁馬桶一個啊！哇！
Di tempat lain Ken mulai memberikan hadiah door prize kepada para undangannya. Dikarenakan Ken tahu putrinya ingin boneka dan Cool yang memberikan, Ken rela memberikan undian itu pada Cool meskipun nomor undian Cool berbeda. Ken berbisik pokoknya gak mau tahu Cool harus memberikan boneka tersebut kepada sang putri. Sementara itu Lionel kini terlibat baku hantam dengan polisi korup yang mendapat suap dari Ko. Beruntung Lionel berhasil menghabisi mereka, tapi karena badannya tertembak, dia harus segera mencari tempat berlindung. Dari sana Lionel pulang ke rumah menahan rasa sakit dan darah yang terus keluar dari tubuh. Di sana Lionel melihat boneka beruang yang akan diberikan Cool pada Wei dan akhirnya menukarkan mata yang tertanam kamera dengan mata beruang demi mengamankan bukti kejahatan Ko. Gak lama kemudian Lionel memutuskan akan pergi dari Makau, tapi saat menyetop taksi, tiba-tiba pada keesokan hari, Ken dihampiri oleh pimpinan polisi Hong Kong dan polisi Makau untuk bertemu dengan Ziwen. Diketahui Ziwen bersama kepolisian Hong Kong dan Makau lagi membuat sebuah tim khusus demi bisa menangkap Ko. Tujuan Ken dipanggil agar membantu menangkap Ko karena bukti yang baru didapat telah hilang. Ziwen meminta Ken agar mendekati Ko, mengalahkan, dan kalau bisa mempermalukannya karena Ko akan sangat lemah saat emosi. Mendengar itu Ken gak langsung menerima tapi malah mempermainkan Ziwen dan para polisi dengan mengambil barang-barang milik mereka tanpa ketahuan. Semua polisi merasa terkesan karena Ken sangat ahli dan berharap bisa bekerja sama, tapi kemudian sementara itu Cool dan Carl pergi ke rumah Ken untuk memberikan boneka pada Wei. Tapi di sana mereka hanya berdiri di depan pintu karena Wei gak mengizinkan masuk. Tiba-tiba Ken menghampiri mereka dan bercerita pada Cool bahwa sebenarnya Wei kurang 1 ons setelah kepergian ibunya. Lah, Ken berharap agar Cool mau menerima Wei dan mencoba memahami tingkah lakunya. Kemudian Ken mengajak Cool beserta Carl masuk dan mulai mengajari mereka bermain mahjong agar menjadi seorang master. Ken mulai mengajari Cool bagaimana cara berjudi agar bisa mengeruk uang bandar sebanyak-banyaknya. Tapi Ken memberi isyarat agar Cool menyusun sebuah menara dari kartu remi dan jika berhasil maka Cool boleh memanggil Ken sebagai guru. Singkat cerita, Cool hampir menyelesaikan menara dari kartu remi. Anjay, tapi Carl dengan watados alias wajah tanpa dosa malah meruntuhkan semua kartu itu. Kemudian karena Ken akan pergi, Ken meminta Cool agar menjaga Wei karena ditakutkan tiba-tiba ada orang jahat datang. Ken pun menunjukkan beberapa sistem keamanan di rumahnya agar Cool jangan terlalu khawatir. Di sisi lain Awan menghubungi Ko karena telah berhasil menyandra Benz demi mencari tahu kepada siapa Lionel bekerja. Ko memerintahkan Awan menyuntikkan serum yang dulu digunakan tentara Uni Soviet saat Perang Dunia Kedua pada Benz. Diketahui efek dari serum tersebut bisa membuat orang menjadi gila. Akhirnya Ken mendatangi sebuah kasino demi menjalankan rencana bersama kepolisian untuk menangkap Ko. Ken mulai menarik perhatian para pengunjung di sana dengan berhasil mendapatkan angka dadu sesuai yang dia mau dan tentunya berhasil terus-terusan menang. Wah, bisa gitu ya? Yes! 11! Yeah! Kemudian Ken berkenalan dengan Ko dan Ken mulai menunjukkan kemampuan dengan mengambil barang-barang milik Ko tanpa sama sekali disadari. Ken mulai mempermalukan Ko di hadapan para pengunjung lain agar Ko emosi dan mengajaknya berjudi. Akhirnya Ko mengajak Ken berjudi dan permainan itu pun dimulai.
Permainan blackjack itu berlangsung membosankan karena mereka terus mendapatkan nilai yang sama atau seri. Secara gak diduga, Ken mendapat video rekaman bahwa orang-orang suruhan Ko telah masuk ke dalam rumahnya. Tapi mereka mulai terkena jebakan pengaman dan Cool terus berusaha mengamankan Wei. Wei segera mengajak Cool masuk ke sebuah ruangan rahasia agar aman dari tembakan. Secara tiba-tiba salah satu mata boneka beruang terjatuh dan sontak membuat Cool berpikir kemungkinan mata tersebut telah dipasangi alat pelacak karena orang-orang itu bisa datang ke rumah Ken. 你攞住佢。唔怪之覺得佢怪怪地啦。 Sementara itu Ken akan menyudahi permainan karena bosan dari tadi terus seri ditambah takut terjadi apa-apa pada sang putri. Tapi Ken ditahan oleh Ko agar melanjutkan satu permainan lagi sampai ada yang keluar sebagai pemenang. Ken dan Ko mulai menunjukkan kemampuan masing-masing dalam memainkan kartu hingga membuat semua pengunjung terpukau. Wah gila sih bisa gitu. Ken mulai menunjukkan semua kartu dan saat Ko menunjukkan kartunya, lah masa ada 11? Aduh! Ken tertawa puas dan segera pulang ke rumah demi menyelamatkan sang putri. Iya, emang agak-agak ini film. Di sisi lain, Cool dibuat gak berdaya oleh awan, tapi beruntung Wei datang tepat waktu dan langsung membantu Cool. Melihat musuhnya itu lengah, Cool langsung menyerang balik. Tapi Cool kembali dibuat gak berdaya dengan satu tendangan telak dari awan. Saat awan akan menembak, tiba-tiba Neneng Ziwen datang dan membuat awan tersungkur. Ziwen mulai menghabisi anak buah awan, tapi sangat disayangkan Ziwen terkena tembakan. Ziwen mulai terdesak hingga Ken datang dan langsung melemparkan kartu emas ke arah awan. Dengan santai Ken melawan awan karena rumahnya udah dilengkapi fasilitas pengaman canggih dan akhirnya si tangkurak awan berhasil dikalahkan. Tapi Ken gak bisa menahan rasa sedih karena Wei pingsan dan Cool kesakitan. Pada keesokan hari, Wei kembali sadar dan kehilangan ingatan karena benturan keras di kepalanya. Ziwen segera minta maaf karena gagal melindungi Wei, ditambah udah melibatkan Ken dalam kasus ini. Tapi Ken tetap ingin membantu dan akan mendapatkan bukti yang Ziwen inginkan dengan caranya sendiri. Ken哥， 喂， Beberapa saat kemudian, Ken menyendiri dan merasa sangat sedih karena sang putri mengalami hilang ingatan. Ken merasa gagal karena dia gak berhasil melindungi Wei meskipun seisi rumah udah dilengkapi keamanan canggih. Sementara itu Ziwen diajak Ko untuk makan malam, tapi ternyata semua itu karena Ko ingin sensor Ziwen dan udah sangat bernafsu melihat kecantikannya. Ko telah memerintahkan anak buah agar memasukkan obat perangsang ke dalam minuman yang akan diminum oleh Ziwen. Saat obat itu bereaksi, secara tiba-tiba Ken datang menyelamatkan Ziwen. Gak cuma itu aja, Ken juga telah mengambil obat itu dan melemparkannya ke mulut anak buah Ko. Tentu Ko merasa sangat dipermalukan dan harga dirinya runtuh karena si anak buah malah membocorkan semua rencana. Dari sana Ken buru-buru membawa Ziwen pergi karena gak rela perempuan semanis Ziwen harus dimangsa oleh Ko. Dalam perjalanan pulang, Ziwen mulai merasa panas karena obat yang dia minum tadi punya efek yang sangat kuat. Ken berusaha menguatkan iman, tapi karena Ziwen terus memaksa, lama-lama Ken ikut terbawa suasana, tapi tiba-tiba... Rekan Ziwen datang dan langsung diminta agar segera mengobati Ziwen. Kemudian Ken dihubungi oleh Karel bahwa terjadi sesuatu dengan Benz yang saat ini dirawat di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Ken sangat miris melihat kondisi yang dialami Benz. Ken meminta agar Cool dan Karel keluar sebentar karena Ken ingin ngobrol dengan Benz. Ken mulai berbicara tapi Benz malah terlihat kesulitan bernafas. Tapi tanpa disadari, ternyata Ken menginjak selang oksigen dan hampir membuat Benz tewas. Aduh. 哎呀，唔好意思，
将其整垮。 Pada keesokan hari, Ko akan kembali melakukan pertemuan dengan para pejabat korup dan ternyata semua itu telah diketahui oleh Ken. Secara mengejutkan, Ken bersama Cool datang menangkap para pejabat korup yang lagi asik menikmati wanita Macau, tapi ternyata Ken malah ditodong oleh asistennya sendiri karena mendapat bayaran lebih dari Ko. 對唔住啊，師傅，高生。 Dalam sekejap Ken dan Cool dibuat gak berdaya, lalu Ken dibawa untuk menghadap Ko. Berbeda dengan Ken, Cool hanya bisa pasrah ditodong pistol oleh salah satu pengawal dan kemudian... Gak lama kemudian Ken dibawa ke sebuah kapal pesiar bertemu dengan para pejabat korup dan pengusaha untuk taruhan skor sepak bola dan juga berjudi karena Ko ingin mengembalikan harga dirinya yang udah diinjak-injak oleh Ken. Ko mulai menanyakan di mana Ken menyimpan bola mata berisi bukti, tapi Ken gak mau menjawab. 我有逼供钥匙，你懂的，一会儿用在你身上，不怕你不讲。 Kemudian Ko menunjukkan sesuatu yang bisa membuat Ken memberitahu di mana bukti itu disimpan karena Ko telah berhasil menculik Wei. Ko mengajak Ken bermain kartu selama 30 menit dan jika Ken bisa mengalahkannya, maka Wei akan dilepaskan. Tapi jika Ken kalah, maka Wei akan dihabisi dengan sangat kejam menggunakan gas beracun. 坚哥，你一上船我们就开船了。 Demi membujuk Ken menerima tawaran judi, Ko mengajak semua mafia yang hadir ikut bertaruh siapa di antara Ken dan Ko yang akan menang. Ken sama sekali gak punya pilihan lain dan akhirnya menyetujui permainan tersebut. 禍不及家人。 Gak lama permainan itu pun dimulai di mana Ken harus menebak 2 kartu hanya dengan meraba. Ken berpikir sangat keras sambil melihat keadaan sekitar karena jika sampai salah nyawa Wei menjadi taruhan. Di waktu yang sama pengawal yang tadi akan menodongkan pistol pada Cool masuk ke ruangan kontrol kapal dan ternyata pengawal itu adalah Cool yang menyamar karena tadi Cool berhasil mengalahkannya. Lah kok bisa? Suasana menjadi sangat menegangkan saat permainan sepak bola antara Real Madrid dan Barcelona dimenangkan oleh Barcelona. Ternyata para pejabat korup telah salah memilih Real Madrid dan langsung menuduh Ko sebagai pengkhianat. Dari sini diketahui bahwa Ko telah menjanjikan bahwa Real Madrid akan memenangkan pertandingan karena dia telah melakukan sabotase pada tim Barcelona. Lah iya gitu, secara tiba-tiba listrik di sana mati dan Ken memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan borgol. Sementara itu Cool berhasil menyelamatkan Wei dan Wei bercerita bahwa sebenarnya dia gak hilang ingatan dan semua ini telah direncanakan oleh Ken. Wei juga memberitahu bahwa bola mata berisi bukti kejahatan Ko udah Ken serahkan pada polisi. Saat Cool akan kabur, dia dihadang oleh Awan dan Awan memberitahu bahwa dia telah membunuh Lionel dan membuat Benz cacat. Dengan santai Cool menanggapi omongan Awan dan aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Di sisi lain, Ken menghajar para pengawal Ko dengan menggunakan senjata buatannya dan hanya dalam sekali lempar, Ken berhasil membabat habis mereka. Salah satu anak buah Ko melarikan diri lalu dihadang oleh Karel yang menggunakan jersey Barcelona. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa sebenarnya pertandingan sepak bola tadi berakhir imbang dan yang ditampilkan di layar adalah hasil rekayasa. Melihat anak buah Ko akan kabur, Ken memberikan pukulan yang membuatnya terhempas. Duh, emang agak gimana gitu ini film, tapi seru sih. Di waktu yang sama, pihak kepolisian udah mengepung kapal dan menurunkan pasukan agar segera menangkap Ko. Ziwen memimpin operasi tersebut karena udah gak sabar dan kesal ingin segera menangkap Ko. Sementara itu Cool dan Awan masih bertarung dan terlihat sangat sengit karena keduanya saling melepaskan pukulan. Cool sempat dibuat kewalahan tapi karena kemampuan bela diri yang dimiliki Cool, dia berhasil membuat wajah Awan bonyok dan benjol segede baso. Di tempat lain, Ken masih mengejar Ko sambil terus melemparkan senjata andalannya. Ken berhasil membuat Ko gak berdaya, tapi Ko kekeh gak mau menyerah dan kemudian...
Setelah Ko gak bisa melawan, Ken mengambil serum kejujuran dari Ko dan menusukkannya ke leher agar Ko nanti bisa menjelaskan dengan jujur semua yang terjadi. Akhirnya setelah bertahun-tahun gagal ditangkap, Ken berhasil menyerahkan Ko kepada polisi. 搞我陳家。 公害，你们不能抓我！ Beberapa saat kemudian, Ziwen berterima kasih karena Ken telah menjalankan tugas dengan baik. Ziwen juga minta maaf telah merepotkan Ken, apalagi takutnya saat di mobil dulu, dia sempat mengajak yang enggak-enggak meskipun Ziwen agak-agak ingat. Ken mengatakan bahwa Ziwen hanya linglung aja dan kelihatan seperti orang bodoh. Mendengar hal itu, Ziwen tersipu malu dan berharap suatu saat nanti bisa bertemu lagi dengan Ken. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad yang pertama. Nanti kita gaskan lagi yang selanjutnya, oke? Karena ceritanya makin seru dan makin menarik loh. Makanya tetap stay tune bersama saya ya. Anjir, kod stay tune, ha? Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.